Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niri Risnaini dari kelas 3 ayat 1 Keperawatan, mahasiswi Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai pengkajian spiritual pada pasien paliatif dengan menggunakan metode kita melaksanakan tindakan pengkajian spiritual. Kita lakukan fase prainteraksi terlebih dahulu. Fase prainteraksi ini meliputi baca catatan rekam medik pasien terlebih dahulu, sebutkan tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Setelah itu cuci tangan 6 kali. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Sus. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya dengan perawat Erni. Di sini saya berdinas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Ibu, sesuai dengan standar operasional keselamatan di rumah sakit ini, boleh saya lihat gelang yang ada di tangan Ibu? Saya dulu ya Bu ya. Ibu bisa Ibu sebutkan kembali nama dan tanggal lahir Ibu? Ade Fitria, 13 Oktober 1995. Baik, sesuai Ibu ya, atas nama Ibu Ade Fitria, 13 Oktober 1995. Nah Ibu, maksud kedatangan saya ke sini, di sini saya akan melakukan pengkajian terkait dengan keagamaan Ibu dan juga bagaimana Ibu memaknai hidup Ibu. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Nah, untuk waktunya sekitar 10-15 menit Ibu. Sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Nah, untuk prosedurnya nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan keagamaan Ibu. Nah, lalu Ibu untuk saat ini apakah Ibu masih merasakan nyeri Bu? Masih ada sedikit. Masih ada ya Bu ya? Apakah sudah diajarkan Bu mengenai cara untuk menghilangkan rasa nyerinya? Sudah. Baik, selagi saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, jika Ibu merasakan rasa nyeri, Ibu bisa melakukan teknik untuk mengurangi rasa nyerinya ya Bu ya. Baik Ibu, kita mulai ya Bu ya. Sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan keagamaan Ibu. Nah baik Ibu, nah untuk yang pertama ini saya akan menanyakan mengenai bagaimana keyakinan Ibu. Nah mohon maaf Ibu, agama Ibu Islam ya Bu ya, karena tadi saya sudah lihat di data rekam medik Ibu. Ya Sus. Ya baik. Nah lalu yang selanjutnya saya akan menanyakan mengenai bagaimana Ibu memaknai kondisi Ibu saat ini. Jadi dengan kondisi saya saat ini Sus, saya menganggap bahwa ini memang ujian dari Allah dan juga sebagai pengingat bagi saya kesalahan-kesalahan saya di masa lalu. Terus saya juga menganggap kalau sakit itu menjadi penggugur dosa saya. Baik, jadi Ibu menganggap dengan kondisi Ibu saat ini tuh Ibu merasa ini sebagai ujian dari Allah ya Bu ya. Nah, Ya. lalu kemudian bagaimana Ibu memaknai ujian tersebut Bu? Jadi selama sakit ini agama memang penting ya Sus ya bagi saya. Nah, lalu selama sakit ini juga ibadah saya itu lebih diperkuat. Saya jadi lebih sering untuk mengaji, lalu berzikir juga. Oh begitu ya Bu ya. Jadi Ibu sudah memiliki pandangan yang positif ya Bu ya terhadap penyakit ini. Nah jadi sudah menganggap ini sebagai ujian juga, tapi juga berusaha bagaimana melakukan usaha-usaha untuk melewati ujian ini dengan baik ya Bu ya. Iya Sus. Nah lalu Bu, kemudian selama ini Ibu terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di keagamaan, mungkin misalnya seperti ikut pengajian di mana gitu, atau ikut jamaah di masjid mana gitu, seperti itu atau bagaimana Bu? Iya, saya biasanya itu waktu sebelum sakit selalu rutin ikut pengajian bersama ibu-ibu komplek gitu ya Bu. Ya Sus ya, biasanya 1 minggu sekali sih. Baik, jadi Ibu selalu mengikuti pengajian rutin seminggu sekali ya Bu ya. Nah, tapi kalau untuk kegiatan ibadah sehari-harinya tetap biasanya rutin sholat 5 waktu, kemudian selain dari ibadah wajib sholat 5 waktu, ada yang lain nggak Bu? Saya biasanya kalau di pagi hari itu sholat duha, terus kadang kalau kebangun di malam hari suka kadang tahajud sih, so, sama ya suka baca Al-Quran sebentar. Baik. Jadi itu ya yang sering Ibu lakukan. Lalu yang terakhir, kira-kira bagaimana kami dari petugas kesehatan bisa membantu Ibu, misalnya selama di rumah sakit ada perubahan nggak terkait dengan
kegiatan keagamaan, atau mungkin bagaimana ibu memaknai hidup itu ada perubahan? Ya, untuk selama seminggu ini kan saya cuma bisa bed rest doang di tempat tidur ya sus ya. Jadi saya bingung dengan kalau misalkan mau wudhu, tata cara wudhunya gimana. Terus kalau misalkan mau sholat kan saya juga sholatnya jadi duduk seperti ini atau tiduran. Terus saya juga masih bingung gitu untuk posisi sholatnya nanti gimana gitu sih sus. Biasanya sebelum Oh, ya. saya berdiri gitu. Oh ya. Nah, pada sebelum sakit kan saya sholatnya berdiri gitu. Terus wudhu juga ya lancar-lancar aja normal gitu ke air. Nah, kalau sekarang kan saya jadi seperti ini, jadi gimana gitu sus. Ya, baik, berarti nanti dari kami bisa membantu untuk bagaimana supaya ibu dalam beribadah bisa seperti biasanya dan lebih yakin ya Bu ya. Jadi nanti kira-kira untuk sholatnya dengan posisi tidur atau duduk itu bagaimana dan seperti apa ya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian kira-kira ibu perlu rohaniawan datang untuk menjelaskan lebih lanjut tidak Bu? Iya sus. Baik, perlu ya Bu ya. Nanti akan kami sampaikan kepada rohaniawan untuk datang bertemu dengan ibu. Kemudian nanti ibu bisa menanyakan lebih lanjut mengenai yang akan ibu tanyakan nantinya, bagaimana cara wudhu dan sholatnya. Lalu juga mungkin untuk sedikit informasi, misalnya ibu tidak bisa mengambil wudhu dengan air, ibu bisa melakukan pengambilan wudhu itu dengan cara tayamum ya Bu ya. Kemudian untuk sholatnya sepanjang tetap menutup aurat, kemudian sudah tayamum, insya Allah bisa dilakukan dengan semampunya ibu. Jika ibu bisa duduk, lakukan dengan duduk. Jika ibu tidak bisa duduk, ya ibu bisa melakukannya dengan tidur ataupun melakukan dengan isyarat pun insya Allah bisa diterima Bu, seperti itu. Bu, terkait dengan pengkajian spiritual ini sudah selesai ya Bu ya. Ibu sudah bagus sekali, sudah memaknai bahwa penyakit itu datang dari Allah sebagai ujian dari Allah, seperti itu ya Bu ya. Nah lalu sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Tidak ada sus. Tidak ada ya Bu ya. Baik Ibu, karena waktu yang sudah kita sepakati sebelumnya sudah habis ya, tidak terasa. Kalau begitu saya pamit kembali ke ruangan. Jika Ibu ada perlu apa-apa, Ibu bisa panggil saya di ruangan atau Ibu bisa menekan belnya. Kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Mari Ibu, permisi. Iya sus, terima kasih ya sus. Iya Ibu, sama-sama. Mari Bu. Iya.